menit bagi Bapak. Pertama, di mana pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel, tentang saham Adro, Pegas, sama BRIS. Kita mulai dengan saham Adro terlebih dahulu, di mana kalau kita lihat sendiri, memang adanya penguatan sementara dari saham Adro. Kemarin ditutup menguat tipis di plus 0,69%. Melihat daripada pergerakannya yang sebenarnya sudah bergerak membentuk resisten yang lebih rendah terus-menerus dari yang di 3.250, sekarang ini resisten yang dekat namanya di 3.050. Peluang penguatannya tipis, cenderung ada sama dia tertahan di level area 3.050 rupiah. Masih ada peluang untuk melanjutkan pelemahannya lebih lanjut. Ada gap yang belum tertutup, artinya nanti akan tertutup di level 2770 atau 2750. Dan peluang melanjutkan daripada trend bearish yang sampai saat ini masih berlangsung. Kalau kita lihat memang pergerakannya semenjak kita sampaikan juga udah sempat semenjak tembus 3.450 ini sudah mulai bergerak dalam trend bearish, dan penguatan kemarin pun juga cukup tipis, mengingat masih ada peluang dia selalu bergerak di bawah 3.050, peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Kita akan bahas saham Pegas sama BRIS. Pegas terlebih dahulu. Pegas itu harap hati-hati terhadap pembentukan yang ini ya, pembentukan symmetrical triangle yang terbentuk. Pembentukan symmetrical triangle ini, jika nantinya dengan stokastik mengarah ke bawah dan penembusan pada area insight bar terjadi di level 1.570, misalnya bergerak di bawah 1.570, atau menyentuh, ada peluang dia bergerak melemah lebih lanjut setidaknya ke level ini 1.540 ataupun ke level yang lebih rendah lagi di 1.500 rupiah. Mengingat ini adalah pola continuation pergerakan trend bearish, dan juga ini bergerak di resisten ini juga merupakan tanda-tanda dia masih bergerak dalam trend bearish-nya di 1680 yang saya maksud. Kemudian Pegas sudah, lanjut ke saham BRIS. Saham BRIS ternyata jauh melampaui daripada target yang kita perkirakan. Dia semenjak terjadinya penembusan pada area trendline yang terjadi, penembusan yang cukup impulsif, bahkan masih berlanjut hingga 4, ini sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya 6 hari ya, 6 hari berturut-turut mengalami penguatan yang cukup impulsif, masuk melewati jauh daripada resisten satu yang target utamanya. Kalau lihat seperti ini, BRIS lebih baik ditunggu di sekitar apabila adanya rebound ya pada area resisten, misalnya di ini ada area resisten nih yang belum pernah di area sini 1760 sampai 1770 ya. Sini kalau misalnya Nas itu mengalami pelemahan, tunggu dia adanya koreksi mungkin di sekitar area, bisa di sini atau di sini, sekitar area sini. Apabila ada koreksi yang menarik sampai ke level area 1.500 sampai 1.520 gitu ya. Tunggu, apalagi ada dead cross, takutnya ada peluang dia mengalami pelemahan terlebih dahulu. Kalau dilihat daripada pergerakannya, apalagi juga dalam target 2 sebenarnya udah bukan area sell strength. Itu kita udah bahas, tanya dari Pak Robertus. Kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Wisper Lois, tentang saham ICBP, SMGR, UNTR, dan BBNI. ICBP selama dia bergerak di atas area support yang berada di level 9.900 rupiah, pergerakan bisa tahan di support tersebut, itu masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Peluang penguatannya mungkin bisa ke area dekat sini, resisten 10.550 sampai 575, ataupun jika dia terjadinya penembusan pada 10.600 rupiah ke depannya, bisa melanjutkan penguatan di bawah area resisten yang kuat juga ya, terlihat jelas di sini, ada penahanan 3 kali.
Bisa mungkin kita lanjut ke resisten berikutnya di level 10.800 rupiah. Sama bergerak di atas area support 9.900. Lalu kita juga akan bahas saham SMGR ya. SMGR. Sama SMGR kemarin terlihat adanya pembentukan rebound pada area resisten sebelumnya di level 7.400-an ya. Di sini di level 7.400. Ya benar 7.400 pas. Nah, apabila nantinya dilanjutkan dengan penguatan di atas daripada closing kan kemarin, bukan closing, sorry, lebih tepatnya high kemarin, itu merupakan adanya peluang mungkin melanjutkan penguatannya ke level dekat-dekat sini, di area 7675 ataupun ke area resisten terjauhnya di 7.775. Untuk pergerakannya sekarang masih bergerak dalam tren bullish, sehingga masih ada peluang dia melanjutkan penguatannya di jika masih tertahan di level 7.300 rupiah ini. Sebenarnya masih ada peluang ya. Nah, ini cuman jadi titik rebound atau enggak tergantung daripada dia melewati high atau tidak pada level 7.575. Lalu kita bakal bahas ke saham berikutnya lagi. Tadi udah SMGR, UNTR, sama BBNI. Kalau saham UNTR, memang ada ya kurang lebih rebound, seperti ada rebound di area support terdahulu di level 24.300, tapi mengingat daripada pergerakannya yang kembali lagi membentuk pola untuk penurunan kembali, lebih baik tunggu dulu dia melewati neckline sini baru menjadi menarik. Neckline di level 26.950 itu baru menjadi menarik kembali. Untuk sekarang ini dengan tren yang kalau kita lihat harus tertahan di atas, di bawah EMA 34-nya, garis mana pun orange atau kuning, sekitar 25.375, 25.225, masih tahan di sekitar area sini ya. Zona ini ada peluang dia masih melanjutkan pelemahan ya, dan hati-hati terhadap penembusan pada area support yang di sini ya. Di 23.600, karena penembusan pada area tersebut ada peluang dia melanjutkan pelemahannya, bahkan bisa mencapai ke area berikutnya lagi, Fibonacci di sekitar area 1, dekat-dekat sini sebentar, di sini juga ada support. Ya, dekat-dekat area 23.075 atau bahkan 22.800. Lalu kita juga akan bahas ke pertanyaan berikutnya lagi, yaitu saham BBNI. Saham BBNI. Kalau saham BBNI kita lihat, ini hari ini belum ya. Melihat daripada saham BBNI, itu perlu diperhatikan di level area supportnya di sini, yaitu level 9.050 rupiah. Jika dia nantinya masih bertahan di 9.050 rupiah dan masih respect terhadap area EMA 90, kelihatannya masih ada peluang untuk melanjutkan penguatan. Tapi bila menembus area sini ya, 9.050, itu baru ada peluang dikoreksi ke level 8.875 kembali. Itu ya, kita bisa sampaikan terkait dengan BBNI. Lalu, kalau masih tertahan ini bisa sampai kemana? Mungkin bisa sampai ke retest ke area sini lagi, 475 ataupun ke area resistannya kembali di 9.575. Lalu ada pertanyaan lagi dari Ibu Hartati bertanya tentang saham Antam dan Adro. Saham Antam
ini, oh ya ini udah candle yang hari ini. Melihat daripada candle hari ini yang terbentuk dan udah closingnya tetap seperti ini bisa jadi area rebound ya apabila nanti closingnya persis seperti ini ataupun di atas lah dibandingkan dari harga pergerakan sekarang, misalnya nyampe ke 2100 atau berapa, ini bisa jadi merupakan area rebound terhadap structure base yang di area 5 Desember sampai area 13 Januari ini. Jika merupakan penahanan pada area support di 2020 ini, bisa jadi area support dan bisa mengalami penguatan mungkin lanjutan ke dekat-dekat area sini ya. Resisten terdahulu 2140, 2150 ataupun ke area 2170 rupiah. Lalu BRI tadi udah, saya udah deh. Atau coba cek dulu. Belum ya. Ternyata. Untuk BBRI sendiri sebenarnya pergerakannya masih dalam tren bullish. Kalau kita lihat juga tren line-nya baru aja lewat ya. Tren line-nya juga udah lewat. Dan penahanannya sekarang lagi bentuk penahanan kecil-kecil, candle kecil di area 4.880 sampai 4.890. Nah, pergerakannya masih tertahan di level area support 4680, masih ada peluang untuk bergerak menguat sih ya ke dekat area resisten 4940 ataupun ke resisten berikutnya di 5.000 rupiah. Dan bicara tentang BBRI, lalu kita bahas Telkom. Telkom dibuka mengalami penguatan ya. Setelah trennya kalau kita lihat masih dalam tren bearish dan channelingnya yang sudah tertembus. Peluang penguatan ini mungkin bisa ke area sini ya, area penahanannya di 3850 atau ke dekat-dekat area sini 3890 sama dia bergerak di atas area support 3690 ya. Itu untuk Telkom. Lalu kita bahas Adro sama Adro tadi kayaknya ini yang udah nih Adro. Iya, Adro udah. Adro itu nunggu aja daripada peluang kalau kita lihat daripada pergerakannya masih di bawah 3050 karena pergerakan di bawah 3050 takutnya masih akan menutup gap ke depan di 250 dengan tren cenderung bearish seperti ini. Lalu kita bahas BMRI. BMRI supportnya itu ada di level sini 9850 sama masih bergerak di atas daripada area 9850. Itu kelihatannya masih ada peluang untuk mengalami penguatan ke area 10.450 sampai 10.550 rupiah. Bisa ada peluang ke area sana. Dan ini juga ada area gap yang mungkin akan tutup ke depannya 10.725. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Bapak Hendra, saham MDKA, SMG tadi kita udah bahas. Saham MDKA udah kena daripada area target pertamanya, jadi silakan dipertimbangkan area taking profit. Sekarang ini dia masih bergerak di atas area supportnya ya, sebenarnya jadi area support yang terdekat di 4480 rupiah, 4490. Dan sama bergerak di atas sana, masih ada peluang sebenarnya bergerak. Karena target satu misalnya melewati area 4840, ada peluang untuk bergerak mungkin ke 4940 rupiahnya kembali. Ada ke dekat area sana di 4930. Lalu kita juga akan bahas pertanyaan dari Bapak Tema Aradia. Ini seperti yang tadi dibahas. BMRI. MRI masih sama daripada peluangnya kelihatannya masih bisa melanjutkan penguatannya, di mana sama dia bergerak di 9850 ada peluang ke 10.740 rupiah. Itu 750 rupiah terlebih dahulu. BBRI tadi juga kayaknya udah dibahas. BRI.
Iya, sama jadi dibahas. Em, Trennya dua-duanya masih bullish ya. Kalau kita lihat perbankan, rata-rata tren bullish. Sebagian besar kayak BMRI dan BRI masih ada peluang untuk mengalami penguatan. Lalu kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Ibu Emi. Bertanya tentang saham PNBN, PNIN, PNBS, dan PNLF. Ini saham-saham Bank Panin ya. Oke. Untuk band-band sendiri, kalau kita lihat memang terjadinya penguatan yang cukup impulsif dengan pergerakan. Kalau kita lihat pergerakannya udah kelihatannya ya. Kalau dilihat peluang hari ini bisa mengalami pelemahan dulu ke 1530 dan mungkin baru melanjutkan penguatannya. Peluang penguatan bisa ke level 1630 sampai 1640 ke depannya. Dengan mempertimbangkan dia masih bergerak di atas area support di level 1400 rupiah. Di mana kalau kita lihat juga ada stokastik mengarah ke atas bentuk golden cross, ada peluang untuk mengalami penguatan sementara ke level-level tersebut. Lalu dilanjutkan dengan pertanyaan Penny N. Penny N juga sebenarnya pergerakannya cukup sama ya dengan yang terjadi di planet. Peluangnya itu dia sekarang lagi tahan di area support 1260, jadi perhatikan area support yang jadi area penahanan ini. Jika masih bertahan di 1260 dan pergerakan yang breakout yang terbentuk kemarin, merupakan salah satu indikasi ada peluang melanjutkan penguatan ke 1470 rupiah ataupun ke area berikutnya lagi, ke area resistance 1540 rupiah. Itu terkait dengan PNIN, kemudian kita bahas PNBS sama PNLF. Kalau PNBS lebih baik menunggu daripada adanya konfirmasi penembusan area 71 rupiah. Karena pergerakan masih di bawah MA90, pergerakan yang masih tahan di MA90 ini khawatirnya nanti jadi area penahanan di dekat 71 rupiah yang MA90 kemarin dan cuma bergerak di situ kemudian dilanjutkan pelemahan lagi ke area 64 rupiah. Ada peluang seperti itu. Kondisi dulu untuk PNBS, kemudian di trennya yang masih bearish. Lalu ada pertanyaan dari lanjutan lagi, terakhir Bang Wanin. Ini pergerakannya lebih impulsif lagi, 14%. Kelihatannya kalau kayak gini, biasa ada koreksi dulu, mungkin ke area-area dekat 420. Kalau misalnya masih bertahan ya, di atas area 406, ada peluang dia melanjutkan penguatannya ke 460 rupiah ataupun ke area 470 rupiah. Lalu untuk Telkom kita udah bahas tadi ya, Telkom udah dibahas. Kemudian ada pertanyaan dari Ibu Dewi, bertanya tentang saham Elit. Saya lihat itu saham IPO juga. Oke, ini karena minim terhadap area resisten dan supportnya. Ini saya kasih area support sama resisten aja. Supportnya sekarang ada di sini. Kita di support 146. Ini baru IPO ya. Resistennya terdekat, yang terlihat, yang baru terbentuk beberapa waktu lalu. Itu ada di sini, 169 rupiah. Kalau sampai IPO belum banyak bisa lakukan analisis, apalagi yang baru 1-2 hari. Ini baru beberapa hari di bursa. Lalu kita lihat BSBK. BSBK ini udah agak jelas supportnya tembus sekali-kali, ditembus ya, supportnya bisa 27 rupiah, kemudian impulsif turun, ada ARB berkali-kali, dan kelihatannya masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut, mengukur daripada Fibonacci extension-nya. Bentar, nggak itu kelihatan. Bisa melanjutkan mungkin kalian mau bentar. Ini agak nggak kelihatan. Oke. Nah,
Oh, ini bahkan udah ngelewatin area lihat nih, Rp52 ya. Bisa nyentuh area Rp50 ya sebagai peluang selanjutnya daripada penurunan yang dari BSBK. Kita masih bisa menuju turun ke 50 yang merupakan ambang batasnya ya, di Rp50. Kemudian untuk WRG, kalau sama WRG sendiri, ini juga udah cukup jelas, karena udah lebih lama lagi di bursa. WRG sekarang lagi membentuk penahanan di area resistance Rp198, mengingat daripada penahanan yang mungkin masih bisa terjadi. Ya, tanda selama bergerak di bawah Rp198 masih ada peluang untuk bergerak melemah lebih lanjut. Antara dari seperti ini melanjutkan mungkin bisa sampai ke area Rp160 kembali. Kalau dia ada pergerakannya ya, sama dia bergerak di bawah Rp198. Lalu kita bahas saham Raffi sama Pol. Ini yang ditanyakan adalah saham-saham yang belum lama IPO ya. Untuk saham Raffi sendiri, pergerakannya sempat bentuk support di level Rp86 ya. Kalau masih ketahan di Rp86 dan stokastik mengarah ke atas, mungkin bisa retest sebentar ke area Rp99 sebelum melanjutkan pelemahan ya. Mulai penguatan sementara ke level Rp99. Di sini ya, Rp99. Nah, kemungkinan ke sana sebelum melanjutkan pelemahan yang lebih lanjut dari tren bearish yang berlangsung. Kemudian Pol. Kalau saham Pol lebih cenderung bergerak melemah dengan tren penembusan tren lain yang baru saja terjadi. Kemudian peluang pelemahannya bisa ke 180 rasio Fibonacci ataupun ke area Rp167. Tentang vol, kemudian kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya tentang saham Arto, BTPS, sama Wood. Saham Arto lebih baik wait and see dulu ya kalau lihat dari pergerakannya yang masih bergerak di sekitar area penembusan ascending landing wedge yang terbentuk. Lihat daripada pergerakannya, saya ada peluang untuk hanya candlenya juga penguatannya tipis-tipis kecil-kecil dibandingkan candle penurunannya, masih ada peluang untuk menutup untuk sampai ke area Rp2.470 lebih lanjut ya, ataupun bisa ke Rp2.100 kemungkinan ya, dengan melihat pergerakan masih tahan di EMA tersebut. Lalu BTPS sama Wood, BTPS dan Wood. Kalau lihat BTPS ya, terjadinya penguatan melebihi daripada area inside bar-nya. Support itu ada di level 2350. Oke. Dengan peluang penguatan, kira-kira kalau teman-teman golden cross seperti ini, mungkin ke level Rp2.520, atau bisa ngeretesnya ke resistance berikutnya di Rp2.540. Itu ya, retest area dynamic support. Nah, kemungkinan seperti yang terjadi area 30 Desember, 31 Januari, sama area 13 Februari. Itu kita bahas BTPS, kemudian ada Wood. Wood setelah kena target 2 ya. Target 2 udah kena kalau Wood itu. Bisa kami pertimbangkan sebagai area taking profit, mengingat ini sekarang lagi tertahan lagi ya di area resistennya di 42, area 420 418 di sini ya. 4414 ya, lebih tepatnya 41416. Itu sekarang ini jika masih membentuk base, dan sekarang juga masih ketahan di base kecil juga di 396, retest sebentar, dan belum melewati daripada 416 ini, masih ada peluang mungkin untuk menyentuh kembali di area 396, 398. Kalau dilihat dari peluang penguatan, peluang penurunan yang terjadi.
Tren juga masih baru mau kelihatan mau transisi, penembusan pada area resisten 416 baru menjadi menarik kembali ya. Saya ke 418 bisa menjadi peluang penguatan lebih lanjut ke 426 ataupun ke area 450. Lalu kita akan bahas saham gudang garam. Kalau lihat daripada saham gudang garam sendiri, memang terjadinya penguatan yang beberapa hari ini di saham berkaitan dengan industri rokok. Resistennya itu ada di level sini, 27260. Supportnya ada di level 25.400 rupiah. Peluang penguatan bisa mungkin kelewat ke area 27.275 rupiah. Sama bergerak di atas area support 25.400 rupiah lainnya. Lalu pertanyaan terkait dengan saham Agro sama MPPA. Saham Agro sendiri masih bertahan ya di bawah area resisten 466 rupiah. Sama bertahan di atas di bawah area tersebut di 466 ini. Ada peluang dia melanjutkan pelemahannya ke level area 424, 426 ataupun ke area support berikutnya di level 400 rupiah. Lalu MPPA, PPA. PPA sih sebenarnya masih harus waspada terhadap penembusan neckline yang baru terbentuk di 128 rupiah. Selama dia bergerak di bawah area resisten 150 rupiah, peluangnya masih ada kecenderungan untuk bergerak melemah ke level 120 ataupun 121 rupiah. Dan penembusan pada 120 rupiah bisa melanjut terjadinya penembusan lebih lanjut ke level 116 rupiah. Sudah ada pertanyaan dari Bapak Ari, KLWF, dan Oliver. KLBF setelah kena target kedua ya kalau itu udah kan 2.300, sekarang lagi masih mencoba melewati daripada area tertinggi yang tersentuh di level 2360 itu. Kelihatannya masih akan membentuk inside bar dengan penahanan di level 2350 rupiah dan low di 2200, di mana ini akan bertahan di area range tersebut di 2000 sampai 2350 untuk pergerakan ke depannya. Secara tren bullish, tapi belum selalu ada penembusan pada area 2360, masih akan bergerak dalam inside bar yang terbentuk. KBF udah, lever. Unilever lebih baik setelah karena target keduanya yang diberikan langsung mengalami pelemahan. Yang maksud dari 5.050 ya, iya. Dengan tren line yang tertembus, melihat daripada pergerakannya seperti ini, ada peluang dia mengalami pelemahan lebih lanjut ke level area support yang belum tersentuh 4450 ataupun penembusan pada 4450 mengkonfirmasi ada peluang tren bearish ke 4340 rupiah. Itu untuk Unilever. Kemudian kita bahas saham Harta dan BRPT. Harta ini kena pas di area resisten ya di 272 274 lah ya. Setelah kena itu impulsif turun. Uang penurunan mungkin bisa sebentar, bisa melanjutkan ke area 236 di sini, peluang ke sana. Kalau lagi melihat kepada tren yang terdahulu, impulsifnya turunnya bisa sampai ke level-level tersebut. Ada peluang mengalami koreksi ke level tersebut dengan pertimbangan juga udah dead cross pada area overbought-nya. BRPT ini juga tidak sangat-sangat mencapai lewat data keduanya dan tembus lagi.
Ini kan ada peluang ke area resisten sini 930 ataupun ke area berikutnya lagi resisten di 950 rupiah sama bergerak di atas area support sini ya 850. Lalu pertanyaan dari Ibu Lydia bertanya tentang saham INKP sama Tekim, kemudian BTPS tadi sepertinya udah. INKP, INKP memang trennya masih bearish ya. Penguatan ini juga masih walaupun ada golden cross pada bentuk. Ini udah nyentuh area support yang udah jadi resisten. Jadi kalaupun support aja resisten berikutnya di 8 di 1300. Kalaupun ternyata golden cross ini memberikan indikasi positif dan pergerakan masih bertahan di 7850, kalau penguatannya setidaknya akan cenderung tipis karena trennya masih bearish, mungkin ke area 8250 sampai 8300 sama bergerak di atas 7850. Kim, Kim juga mengalami penguatan seperti terjadi dengan PTPS dengan tren yang bearish juga, support 6.900 rupiah, peluang tentunya area resisten ke 7.300 rupiah ataupun ke area 7.350. TPS tadi kayak seperti udah, tapi kita cek terlebih dahulu ya pertanyaan ini. PTVS. Iya udah sesuai ya. Udah menyentuh area daripada resisten yang kita bilang. Saya nyentuh 2540 ya, bentar lagi nyentuh daripada 2540-nya. Masih sesuai. Lalu kita juga bahas saham BJBL, BJTM, atau BNGA. BJBL seandainya chartnya sih kelihatannya ini kurang liquid ya, tapi kita lihat dulu aja. Dan ada tembus. Lihat dari peluangnya, candlestick-nya yang udah tahan di 1410, masih ada kemungkinan koreksi ke level-level area support sini 13780 ataupun ke area 1370. Ada peluang koreksi dulu ke area sana sama bertahan di bawah area resistance 1410 yang menjadi area penekanan. BJTM sama BNDA. JTM selama bergerak di atas area support 730, peluang penguatannya penguatan 730 ya, benar 730 ya. Peluang penguatannya mungkin masih ada dengan dynamic support jadi area penahanan. Ini cenderung tipis ke level 750 ataupun ke area 755. Juga kelihatan juga merupakan saham yang kurang liquid sama yang terjadi dengan BCBR. BNGA tidak sama-sama nembus area resisten di 1250 dengan kalau kita lihat juga sempat buat structure double. Ya, ini structure-nya ini descending boundary wedge yang terbentuk dan data tembus. Sekarang lagi kena area Fibonacci 1272-nya, jadi bisa jadi area pertimbangan taking profit. Apabila penembusannya nanti melanjutkan dengan menembus di atas area 1270, baru itu mungkin bisa melanjutkan ke 1618 dekat-dekat area 1280 sampai 1300 rupiah. Lalu kita bahas saham ASA. Saham ASA peluangnya untuk mengalami ya sempat terkena area sini ya 90. Pergerakan seperti ini sangat mengarah ke bawah, kelihatannya ada peluang untuk menyentuh area 905, 910 ataupun ke dekat area 890 dengan asumsi dia akan tetap bertahan di area resistennya
di level Rp1.015. Penembusan pada 1015 atau area inside bar-nya menunjukkan ada skenario penguatan ke Rp1.060. Tapi bila masih tahan di 1015, masih ada peluang ke atas minimum. Ini non-buy-in sama MRT dari Bapak Yohanes. Ya, waktu itu ada bilang peluang gerak ke sini dan udah kena 18.000. Ini artikan area 18.000-nya, apabila tertembus mungkin bisa melemah lebih lanjut ke area 17.500 ataupun yang lebih rendah ke area 16.400 rupiah. Sama dia bergerak di bawah area support yang udah jadi resisten di level 19.825 rupiah. Lalu bahas MRT. MRT selalu bergerak di atas area support sini, masih tren bullish 2630, 2640. Asisten sekarang terdekat ada di level Rp3.100 ataupun ke level area Rp3.150 jika masih melanjutkan penguatannya. Pertanyaan dari Dewa Uchiha dengan kode saham energi. Energi ini setelah impulsif penguatan selama 5 hari berturut-turut, mulai terjadinya koreksi dan ini kalau dari pergerakannya, stokastik juga mulai mengarah ke bawah. Ada peluang koreksi dulu ya ke level area sini. Sementara ke 280, 278 rupiah. Ada peluang ke sana. Tapi nanti kalau melanjutkan 38 terus, ya bisa lanjut lagi. Nanti penguatannya ke 330. Jadi lihat aja apakah nanti dia akan tetap bertahan juga di atas area support yang merupakan structure pola DBW-nya tetap di 250 rupiah, 256. Kemudian ada pertanyaan dari Asunarjo, ASI, dan TBA. Kalau kita lihat di saham ASI sendiri, peluangnya itu dia bisa melanjutkan pelemahannya apabila menembus area neckline. Peluang neckline ini ya, bukan neckline sih, lebih tepatnya support di 5.550. Jika ini tertembus ya 5.550, harap hati-hati, peluangnya itu bisa bergerak melemah lebih lanjut ke 5.350 rupiah. Dan secara tren, cenderung trennya ini bearish. Stokastik juga masih merah ke bawah. Sama dia bergerak di bawah 6.025, peluang pelemahannya masih ada untuk pernah kita sampaikan bisa ke 5.550 dan udah kena. Sekarang kembalian lagi pertahanan 550, penurunan di bawah 550 mendapat konfirmasi bisa bergerak melemah kembali ke 5.370 rupiah, 75 lebih tepatnya. Lalu kita bahas PTBA. Kayak juga ya, supportnya itu ada level 3.600 rupiah, dan resisten. Supportnya udah jadi resisten ya. 3.600 rupiah selalu menjadi penahanan atau garis warna merah, mengindikasikan masih ada peluang dia bergerak melemah lebih lanjut ke level area yang bisa terlihat mungkin ke area 3.500 ataupun ke area psikologis selanjutnya di area 3.450 rupiah. Hati-hati, namun ini hanya retest area support terdahulu, kemudian dari pelemahannya dengan tren bearish yang terlihat. URG tadi udah dibahas, pertanyaan dari Bapak Afin. Ya, sama yang tadi. Peluangnya saat bergerak di bawah area resisten 197, masih ada peluang untuk bergerak melemah ke 160 rupiah. Dan penembusan bahasa 60 rupiah bisa mengindikasikan peluang melemah lebih lanjut ke 140 rupiah. Dengan tren yang cenderung masih bearish, harus hati-hati. Kemudian ada ESA sama SLIS.
Kalau ESA ini kelihatannya jadi penguatan, lanjutkan pelemahannya dengan penembusan pada area support Rp40, mendikasikan adanya peluang dia bergerak melemah lebih lanjut ke level 880 rupiah depannya. Ini area terdekat di sini ya bisa ke 8.900 rupiah. Ada peluang ke sana dan selanjutnya biarkan nembus support. Berikutnya lagi bisa ke 850 rupiah. Dengan tren cenderung mulai sideways dan arah-arahnya udah bergerak di bawah 90. Please. Nah, di area support sekarang lagi mencoba rebound. Ini jadi area reboundnya yang udah kena. Ini bisa jadi area sell strength ya. Karena takutnya melanjutkan pelemahan ya. Area sell strength, mengalami penguatan sementaranya. Ataupun area sini, resistannya di 210. Bisa jadi area retestnya di area tersebut. Sama bergerak di atas area support 160 rupiah. Lalu BNG tadi udah, BRPT juga udah sih. Iya, oke, sesuai ya. Dekat area 930 rupiah dia kena ya. Kali kena daripada peluang penguatannya di 930 ataupun bisa jadi melanjutkan ke 950. Kita lihat aja apakah dia menembus area tersebut. Kemungkinan sih kena sih di area 930 rupiah. Dan bahkan udah kena ini 925 sekarang. Lalu kita ke saham Medco NKP tadi udah dibahas, cuman kita lihat ke Medco dulu aja. Medco, kalau saham Medco support itu ada di 1050. Jika masih tahan di support 1050, resisten yang mungkin dicapai sini mungkin ya di 1140 atau terdekat di sini sih di 1110 sampai 1140 ya kalau penguatannya. Saya bergerak di atas area support 1040 rupiah. NKP juga tadi udah dibahas. Karena ada yang dimaksud ya, udah kena di 8125. Kalau saya menembus lagi 8125, mungkin bisa menuju area sini sama 325 ya ke depannya. 2003 sampai 8325. Dari peluang penguatan saham bergerak di atas area support 7850. Oke, pertanyaannya sudah terjawab semua. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu. Dan saya dari pihak View Sekuritas pamit undur diri. Dan sampai bertemu di Flip Morning Market Call edisi berikutnya atau hari esok.